Halo semuanya, pernah dengar kata pemeriksaan pajak dan langsung merasa deg-degan? Wajar sih, banyak yang ngerasa gitu. Tapi di Explainer kali ini kita bakal bongkar habis-habisan misteri di balik proses pemeriksaan pajak ini. Kita akan ubah topik yang kelihatannya menakutkan ini jadi sebuah prosedur hukum yang sebenarnya sangat terstruktur, jelas, dan pastinya bisa kalian hadapi dengan percaya diri. Nggak perlu panik, karena hukum punya aturan main yang sangat memihak pada keadilan. Nah, rute perjalanan kita hari ini akan melewati 6 titik utama, mulai dari dasar hukum dan pemicunya, proses penerbitan SP2, apa saja hak dan kewajiban kalian, pembahasan SPHP sampai ke hasil akhir berupa produk ketetapan pajak, dan ditutup dengan upaya hukum yang bisa kalian ambil. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, dasar hukum dan pemicu. Ini adalah langkah paling awal dari sebuah pemeriksaan. Satu hal yang perlu banget kita luruskan di awal, pemeriksaan itu sama sekali bukan hukuman semena-mena. Berdasarkan undang-undang, ini tuh murni proses yang sangat diatur, objektif, dan super profesional. Tujuannya cuma satu, yaitu menguji kepatuhan perpajakan kita berdasarkan standar yang udah baku. Jadi, buang jauh-jauh pikiran kalau ini adalah bentuk hukuman ya. Pemahaman tadi otomatis bakal bawa kita ke satu pertanyaan besar kan? Terus, kenapa kok kita yang diperiksa? Apa sih tindakan atau red flags yang bikin sistem otoritas pajak itu nyala dan menginisiasi proses ini ke kita? Usut punya usut, ada beberapa pemicu utamanya nih. Yang paling sering kejadian, kalian dapat SP2DK atau surat permintaan klarifikasi, tapi dicuekin selama 14 hari. Selain itu, bisa juga karena kalian masuk radar analisis resiko kepatuhan dari DJP. Lucunya, kadang tindakan kita sendiri yang mengundang pemeriksaan loh, kayak misalnya pas kita minta restitusi atau kembalian pajak, ngubah metode pembukuan, atau pas lagi ada peleburan usaha. Nah, kalau udah diperiksa, prosesnya itu ibarat nyusun puzzle besar. Ada pemeriksa pajak yang independen yang akan ngumpulin semua bukti kalian, terus dievaluasi dan dicocokkan secara langsung dengan undang-undang perpajakan. Hasil akhirnya, sebuah laporan resmi yang murni didasarkan pada seberapa cocok data kalian dengan aturan hukum yang ada. Lanjut ke bagian kedua, kita bahas soal penerbitan SP2 dan persiapan. Di sini kita bakal ngomongin kewenangan resmi dari sang pemeriksa. Alur awalnya tuh sebenarnya kelihatan sangat jelas. Masalah biasanya muncul di tahap pra-pemeriksaan saat ada klarifikasi data. Kalau proses klarifikasi ini mandek atau nggak tuntas, statusnya bakal otomatis naik jadi pemeriksaan resmi. Dan momen naiknya level ini ditandai sama satu dokumen krusial, surat perintah pemeriksaan alias SP2. Ini bagian yang paling menarik. SP2 ini sebenarnya adalah perisai pelindung buat kalian. Dokumen ini adalah fondasi legal mutlak yang ngasih wewenang ke tim pajak. Kalau tiba-tiba ada pemeriksa datang tapi nggak bisa nunjukin SP2, no way, kalian punya hak penuh secara hukum buat menolak pemeriksaan itu di tempat. Kalau wewenangnya udah valid dan suratnya ada, pelaksanaannya bahkan dibagi jadi 2 jalur. Pertama, pemeriksaan lapangan. Ini dilakukan langsung di lokasi kalian, entah itu tempat tinggal atau tempat usaha, biasanya buat kasus yang lumayan kompleks. Kedua, pemeriksaan kantor, di mana kalian yang dipanggil ke kantor pajak buat ngurus masalahnya jauh lebih simpel. Kita masuk ke bagian ketiga, hak dan kewajiban Anda. Ini literally aturan main di medan pertempuran yang wajib banget kalian kuasai. Hukum itu ngasih kalian perlindungan yang kuat banget loh. Kalian berhak memverifikasi identitas petugas dengan minta tanda pengenal dan SP2 mereka. Kalian juga berhak banget nanya, alasan saya diperiksa apa ya Pak, Bu? Kalian juga berhak nerima hasil sementaranya, ikut rapat pembahasan akhir, dan bahkan minta peninjauan dari tim independen kalau pembahasannya deadlock alias buntu. Tapi ingat ya, hak-hak sekeren itu harus diseimbangin sama kewajiban yang ketat juga. Kalian diwajibkan secara hukum buat kooperatif, artinya kalian harus ngasih akses penuh ke dokumen keuangan, ngebuka data elektronik, ngasih izin petugas ngecek ruangan penyimpanan aset, dan pastinya hadir memenuhi panggilan tepat waktu. Nggak boleh sembunyi-sembunyi. Sekarang kita ada di titik klimaksnya nih, bagian keempat, SPHP dan pembahasan akhir. Di fase ini, kita bakal fokus gimana cara terbaik merespons temuan sementara dari pemeriksa. Nah, tolong dengerin ini baik-baik karena ini super krusial. Berdasarkan aturan terbaru yang ada, batas waktu kalian buat ngerespon SPHP itu sekarang dipangkas habis jadi cuma 5 hari kerja aja sejak dokumennya diterima. Gila kan? Makanya, kecepatan kalian buat nganalisis temuan dan bikin argumen sanggahan yang solid itu benar-benar jadi penentu. Nggak ada waktu buat menunda. Terus muncul skenario kayak gini. Gimana kalau setelah dibaca kalian ngerasa,
Wah, saya nggak setuju nih sama koreksinya. Dasar hukum yang dipakai pemeriksa kayaknya kurang pas deh. Apa yang harus dilakukan? Tenang, game over belum terjadi. Kalian bisa pakai hak kalian buat manggil tim Quality Assurance atau QA. Ini adalah tim independen dari Kanwil DJP yang perannya jadi penengah alias mediator yang objektif. Kalau kalian dan pemeriksa ngotot-ngototan soal dasar hukum, tim QA inilah yang bakal turun tangan dan ngambil keputusan yang mengikat buat tim pemeriksa. Kita melangkah ke bagian kelima, produk ketetapan pajak. Disinilah kita melihat hasil akhir dari proses yang lumayan menguras energi ini. Dari laporan final tadi, kalian bakal nerima 1 dari 3 jenis surat cinta ini. Kalau ternyata hitungannya kurang bayar, kalian dapat SKPKB yang pastinya sepaket sama sanksinya. Tapi kalau ternyata kalian bayar kepohonan alias lebih bayar, kalian dapat SKPLB dan uang kalian bakal dibalikin. Dan skenario terbaik, kalau hitungannya pas banget, balance, kalian bakal nerima SKPN alias nihil. 1 bulan. Catat angka ini di otak kalian. Kenapa? Kalau kalian dapat SKPKB yang mengharuskan kalian nambah bayaran, kalian cuma punya waktu pas 1 bulan buat melunasin utang pajak itu. Kalau sampai lewat dari deadline ini, wah, otoritas pajak bakal langsung ngegas pakai tindakan penagihan aktif, mulai dari surat teguran, surat paksa, sampai ke penyitaan aset. Nggak main-main. Masuk ke bagian ke-6, upaya hukum bagi WP. Ini adalah jalur keadilan terakhir kalian. Pertanyaannya, kalau pemeriksaannya udah ditutup, ketetapannya udah keluar, tapi kalian di hati kecil masih yakin 100% kalau sistem yang salah, gimana dong? Hukum itu adil, dan kalian difasilitasi dengan hierarki pertahanan terakhir. Langkah pertamanya, kalian bisa ajuin keberatan secara internal ke Dirjen Pajak. Masih ditolak juga? Tenang, kalian bisa bawa ini keluar dengan ngajuin banding di pengadilan pajak. Dan kalau itu pun masih belum cukup, jurus pamungkas kalian adalah mengajukan peninjauan kembali langsung ke Mahkamah Agung. Tuh kan, rasa takut itu seringnya muncul cuma karena kita nggak ngerti aja. Nah, setelah tahu kalau pemeriksaan pajak itu sebenarnya sebuah perjalanan hukum yang jelas, ada aturannya, dan dibekali sama perlindungan berlapis buat kalian, apakah sekarang kalian siap menghadapinya tanpa rasa takut? Jadi wajib pajak yang cerdas itu penting banget. Teruslah belajar, rapiin dokumen kalian, dan hadapi semuanya dengan kepala dingin.